Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Sekolah Fikih Muamalat. Sekarang kita masuk serial ke-67 pada tanggal 3 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, 19 November 2020. Kita masih membahas seputar riba bai', yaitu tentang masalah ilat riba untuk emas dan perak, yaitu kapan, yaitu bagaimana kita bisa menyamakan emas dan perak dan lainnya dianggap sebagai komoditas ribawi, sehingga ada syarat ketika penukaran harus tunai dan kalau sejenis itu harus jumlahnya sama. Baik, kali ini kita lihat, silakan masih kelanjutan dari halaman 558. Monggo. Pendapat kedua. Pendapat kedua, ilat riba untuk emas dan perak adalah ghalabat tsamaniyah atau dominasi sebagai alat tukar. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i dan Maliki. Baik, ada pendapat yang menyatakan lagi, pendapat kedua, bahwa ilat riba adalah ghalabat tsamaniyah, dominasi sebagai alat tukar. Ya, pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki ya. Terus Maksud dari ilat ini bahwa emas dan perak saja yang merupakan komoditi riba karena emas dan perak dapat diterima sebagai alat tukar di seluruh negeri. Berbeda halnya dengan uang fulus yang terbuat dari tembaga atau nikel, karena sekalipun fulus menjadi alat tukar di sebagian tempat seperti di Khurasan, akan tetapi hanya menjadi alat tukar yang dominan di negeri tersebut dan tidak diterima sebagai alat tukar di negeri lainnya. Oleh karena itu, para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa fulus bukanlah komoditi riba. ada uang fulus yang terbuat dari tembaga, uang fulus yang terbuat dari tembaga atau nikel, ini bukanlah barang ribawi. Nah, inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Ya. Terus argumen. Argumen pendapat ini bahwa emas dan perak menjadi alat tukar dari masa ke masa. Al-Maghrizi wafat 845 Hijriah berkata, uang yang merupakan alat pengukur nilai barang dan jasa hanyalah emas dan perak saja. Tidak diketahui dari khobar yang sahih maupun tidak bahwa ada suatu umat atau kelompok manusia dahulu maupun sekarang yang membuat alat tukar dari selain emas dan perak. Diriwayatkan bahwa orang yang pertama sekali membuat alat tukar emas, dinar, dan perak, dirham adalah Adam alaihi salam. Ini berarti bahwa ilatnya adalah ghalabat tsamaniyah, dominasi sebagai alat tukar. Nah, dominasi sebagai alat tukar. Ya, tanggapan. Pendapat ini tidak kuat karena ilat ini tidak dapat dikiaskan dengan komoditi lainnya dan ini dinamakan dengan ilat qasirah. Dan ilat qasirah adalah ilat yang tidak sah dalam ilmu qiyas. Taib, ini dianggap sebagai ilat qasirah. Dan ini pendalilan yang lemah. Nah, konsekuensinya coba lihat. Konsekuensi dari pendapat ini bahwa fulus tidak ada riba dan tidak ada zakat. Imam Syafi'i berkata, uang fulus boleh dijual tidak tunai atau salam. Berbeda halnya dengan emas dan perak. Karena fulus tidak dizakatkan dan fulus bukan sebagai alat pembayaran sebuah barang, sebagaimana halnya emas dan perak yang merupakan alat pembayaran untuk semua jenis barang. Serta emas dan perak dizakatkan. Ini karena pendapat perbedaan bahan baku antara uang emas dan uang fulus. Ya. Konsekuensinya pendapat ini menyatakan bahwa tadi ya uang yang terbuat dari tembaga atau nikel, ya, menyatakan bahwa uang
fulus, tidak ada riba, dan tidak ada zakat. Namun ini sekali lagi pendapat yang lemah. Terus, apa pendapat ulama yang mengatakan illat riba ghalabat samaniyah, dominasi sebagai alat tukar terhadap uang kartal? Para ulama kontemporer yang bermadzhab Syafi'i menyatakan uang kartal dewasa ini dapat dianalogikan dengan fulus, bukan dengan emas dan perak, karena uang kartal nilainya terdapat pada pengakuan negara penerbitnya, bukan pada nilai intrinsiknya, sama halnya dengan fulus. ya, Ahmad Khatib Al-Jawi berkata, uang adalah lembaran kertas yang dapat pengakuan sebagai alat tukar secara luas sama seperti emas dan perak. Namun, pengakuan nilainya berdasarkan kepada pengakuan pemerintah sama seperti fulus yang terbuat dari tembaga yang nilai materialnya tidak lebih dari 1 fulus dan bukan karena nilai intrinsiknya. Konsekuensi dari menganalogikan uang dengan fulus, hukumnya sama dengan fulus. Tidak wajib dizakatkan menurut mazhab kami, yaitu Syafi'i, karena zakat hanya wajib atas emas dan perak. ya, tanggapan. Pendapat ini tidak kuat karena terdapat perbedaan yang mendasar antara fulus dan uang kartal. Di antara perbedaannya, Nah, ini sekarang perbedaan fulus dan uang kartal. Uang kertas saat ini. Ya, fulus di masa itu bukan sebagai alat tukar yang bersifat wajib dalam pembayaran kewajiban. Jika seseorang menolak untuk menerima fulus sebagai alat pembayar, maka tidak ada konsekuensi apapun. dulu itu fulus di masa itu bukan sebagai alat tukar yang bersifat wajib dalam pembayaran. Jadi ya, bukan bersifat wajib. Terus, Imam Syafi'i berkata, fulus tidak dapat menjadi alat pembayar kecuali disyaratkan di awal akad. Jika seseorang tidak mau menerimanya, pemilik fulus tidak dapat memaksanya. Berbeda dengan uang dirham. ya, Ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar antara fulus dengan uang kartal, di mana uang kartal merupakan alat pembayar yang harus diterima setiap orang di negara yang menerbitkannya. Bila seseorang tidak menerimanya, akan dijatuhi sanksi oleh pemerintah tersebut. ya, terus. Fulus di masa itu hanyalah sebagai alat pembayaran barang dan jasa yang harganya murah. Ini fulus di masa itu hanyalah menjadi alat pembayaran barang dan jasa yang harganya murah. Terus, Maka status fulus di masa itu sebagai uang pembantu dan bukan sebagai uang utama. Berbeda halnya dengan uang kartal di mana statusnya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk semua barang dan jasa, baik yang harganya mahal maupun murah. ya, Bila terdapat perbedaan antara fulus dan uang kartal, maka kias uang kartal dengan fulus tidak dibenarkan. ya. Berarti uang kartal nanti pembahasannya berbeda. Sekarang kita bahas pendapat ketiga lagi. Ilat riba untuk emas dan perak adalah mutlak samaniyah, mutlak sebagai alat tukar, atau qiyamul asya, pengukur nilai barang. Pendapat ini didukung oleh Asy-Syairazi, ulama mazhab Syafi'i, wafat tahun 476 Hijriah, dan sebagian ulama mazhab Maliki. Kalau yang ketiga ini ilat riba untuk emas dan perak adalah mutlak samaniyah. Bukan golabat samaniyah, yaitu mutlak samaniyah. Mutlak sebagai alat tukar atau qiyamul asya. Pengukur nilai harga. Nah, pendapat ini didukung oleh Asy-Syairazi dan sebagian ulama mazhab Maliki. Nah, kalau Asy-Syairazi dalam mazhab Syafi'i ya, pendapat ini didukung oleh Asy-Syairazi dan sebagian ulama mazhab Maliki. Nah, Asy-Syairazi berkata, emas dan perak ilat ribanya adalah qiyamul asya, pengukur nilai harga. Nah, emas dan perak ilat ribanya adalah qiyamul asya,
atau pengukur nilai harga. Ya. Al-Kharashi. Al-Kharashi berkata, ulama mazhab Maliki berbeda pendapat tentang ilat riba pada emas dan perak. Pendapat yang masyhur ilatnya adalah ghalabat tsamaniyah. Pendapat kedua ilatnya adalah mutlak tsamaniyah. Berdasarkan ilat pertama, maka fulus bukanlah komoditi riba, dan berdasarkan ilat kedua, maka fulus adalah komoditi riba. Ya, karena fulus jadi alat tukar atau pengukur nilai harga, maka masuk di sini. Berarti kalau uang kartal saat ini masuk alat tukar atau pengukur nilai harga. Ya, maksud dari ilat ini? Maksud dari ilat ini bahwa emas dan perak dikategorikan sebagai komoditi riba dikarenakan emas dan perak sebagai alat pembayaran dan sebagai nilai harga barang dan jasa di waktu itu. Berarti emas dan perak masuk barang riba karena dianggap sebagai, karena dinilai ya, karena dianggap sebagai satu alat pembayaran dan dua sebagai nilai harga barang dan jasa di waktu itu. Terus, maka jika di kemudian hari sebagai alat pembayaran dari material yang lain selain emas dan perak, hukumnya sama dengan emas dan perak. nah untuk barang yang lain yang sifatnya sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai nilai harga dan barang atau jasa, ya, maka dianggap masuk barang ribawi. Nah, pendapat ini diperkuat oleh beberapa pendapat ulama yang lain, diantaranya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta. Lalu dikatakan kepadanya, kalau begitu tidak akan ada lagi unta. Lalu Umar mengurungkan niatnya. ya, Imam Malik berkata tentang fulus, la khaira fiya nadhiratan bidzahabi walal biwaraqi wala anna an-nasa ajaza bainahumul juluda hatta takuna la sikkatun wa ainun la karihtuha an tuba'a bidzahabi wal waraqi nadhiratan. tidak boleh menukar fulus dengan emas dan perak secara tidak tunai. Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan uang yang dicetak dan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Nah, berarti bisa uang kulit itu, ada uang itu nanti berupa kulit, nah ditukar dengan emas dan perak harus syaratnya tunai. Kalau dengan tidak tunai tidak dibolehkan. Nah, terus Ibnu Hazmi berkata, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan dapat digunakan sebagai alat tukar, dan tidak terdapat satu nas pun yang menyatakan bahwa uang haruslah terbuat dari emas dan perak. Nah, uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, namun kalau sifatnya sama sebagai alat tukar, maka ada syarat yang mesti dipenuhi ketika penukaran. Terus Ibnu Taimiyah juga berkata, adapun dinar dan dirham tidak ada batasannya, bahwa harus yang dicetak dan tidak ada juga batasan syar'i. Maka material uang merujuk kepada urf atau adat istiadat dan kesepakatan orang-orang para penggunanya. Sebagian ulama berkata, uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai alat tukar, sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu. Ya. Dalil dari pendapat walaupun terbuat dari batu atau kayu, ya. Terus dalil dari pendapat yang mengatakan ilat emas dan perak adalah mutlak tsamaniyah merupakan pendapat yang terkuat dan didukung oleh seluruh lembaga fatwa internasional. Nah, sekarang alasan terakhir ini yang lebih didukung oleh para ulama saat ini kontemporer, ya. Bukan kata Ustaz Irwandi, lembaga fatwa internasional. Terus konsekuensi pendapat ini bahwa emas dan perak yang merupakan mata uang utama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat disamakan dengan mata uang sekarang sebagaimana hasil keputusan para ulama sedunia yang tergabung dalam Rabithah Alam Islami Muslim World League dalam muktamar kelima di Mekah pada tahun 1982 yang berbunyi, berdasarkan penelitian yang diajukan kepada Majelis Lembaga Fikih Islam tentang uang kartal atau real money serta hukumnya menurut syariat, setelah ditelaah, dikaji, dan didiskusikan oleh para anggota majelis, maka diputuskan sebagai berikut. Pertama,
Berdasarkan bahwa asal uang adalah emas dan perak, dan berdasarkan ilat berlakunya riba pada emas dan perak adalah mutlak samaniyah atau nilai tukar mutlak, menurut pendapat ulama yang terkuat. Dan berdasarkan pendapat ulama bahwa mutlak samaniyah tidak terbatas pada emas dan perak saja, sekalipun statusnya adalah logam mulia yang menjadi patokan. Dan berdasarkan bahwa uang kartal pada masa sekarang dianggap sebagai alat tukar, menggantikan emas dan perak, dan sebagai alat ukur harga, karena tidak ada lagi orang yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Dan uang kartal telah dipercaya orang untuk menginvestasikan dan menyimpan hartanya, serta digunakan pada zat fisiknya. Akan tetapi nilainya berasal dari kepercayaan pengguna untuk dipindah tangankan. Dari hal itulah sifat samaniyah dihasilkan. Dan karena pendapat yang terkuat tentang ilat riba pada emas dan perak adalah mutlak samaniyah, dan hal itu terdapat pada uang kartal. Nah, berarti sama-sama uang kartal juga berlaku kaidah ribawi. Jadi uang kertas sama seperti emas dan perak, ketika ditukar sejenis harus tunai, kemudian jumlah sama. Namun kalau beda jenis namun masih dalam sifat yang sama, maka syaratnya harus ya dan biadin tunai. Ya, terus. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka majelis memutuskan bahwa uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri. Hukum uang kartal sama dengan uang emas dan perak. Maka wajib mengeluarkan zakat dari uang kartal. Riba fadl dan nasiah juga berlaku pada uang kartal layaknya emas dan perak. Maka hukum-hukum yang berkenaan dengan emas dan perak juga berlaku pada uang kartal. Ya, maka tadi ya, wajib mengeluarkan zakat dari uang kartal. Ya, terus. Kedua, uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri sama seperti uang emas dan perak. Uang kartal terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan jenis negara yang mengeluarkannya. Maka mata uang Saudi satu jenis, mata uang Amerika jenis yang lain, dan seterusnya. Setiap mata uang sebuah negara merupakan jenis tersendiri. Terus dengan demikian dapat terjadi riba fadl dan nasiah pada setiap mata uang, sebagaimana terjadi riba fadl dan nasiah pada uang emas dan perak. Ya, terus. Konsekuensi dari keputusan ini adalah sebagai berikut. 1. Tidak boleh menukar satu mata uang dengan mata uang negara yang lain atau dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Nah ya, tidak boleh menukar satu mata uang dengan mata uang lain, mata uang negara lain, berarti menukar mata uang ya, atau dengan emas dan perak, atau dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Misalnya, ada dolar ingin dibeli dengan rupiah. Maka syaratnya harus satu saja. Ya dan biadin, tunai. Sama juga beli emas ya, rupiah. Kan sifatnya sama, mutlak samaniyah. Ditukar dengan emas. Maka syaratnya satu. Ya dan biadin. Terus. Misalnya, menukar rial Saudi dengan mata uang lain dengan cara tidak tunai atau serah terima kedua mata uang tidak di tempat akad berlangsung, tidak dibolehkan. Ya, terus yang kedua, tidak boleh menukar. Tidak boleh menukar uang menjadi pecahan dalam satu mata uang dengan nominal yang berbeda sekalipun dilakukan tunai. Ya, lihat. Tidak boleh menukar uang menjadi pecahan dalam satu mata uang. Jadi rupiah, saya punya uang 1 juta rupiah, tidak boleh ditukar dengan mata uang dalam rupiah tadi. Berarti saya tukar misalnya dengan pecahan 100.000 ya, dengan nominal yang berbeda. 1 juta misalnya jadi 950.000, nggak boleh. Sekalipun yang dilakukan adalah tunai. Contoh.
Misalnya, 1 lembar nominal 10 real dengan 11 lembar nominal 1 real tidak boleh. 1 lembar nominal 10 real dengan 11 lembar nominal 1 real tidak boleh. Karena ada kelebihan di situ. Ya, terus. 3. Boleh menukar mata uang yang berlainan jenis berbeda nominalnya dengan syarat berlangsung tunai. Boleh menukar mata uang yang berbeda jenis, berbeda nominalnya dengan syarat berlangsung tunai. Ya, terus. Misalnya, menukar 1 dolar Amerika dengan 3 real Saudi dengan cara tunai dibolehkan. Ya. Sekarang konsekuensi dari uang kartal yang lainnya. Ketiga dan keempat baca. Ketiga, wajib mengeluarkan zakat uang kartal bila nominalnya senilai salah satu nisab zakat emas atau perak, atau menggenapkannya nisab bersama harta yang lain seperti harta perniagaan. Nah, jadi ada zakat seperti tadi disebut, wajib mengeluarkan zakat dari uang kartal. Seperti nanti ada simpanan yang Bapak Ibu itu punya, ya. Atau ada harta perniagaan nanti jadi dalam bentuk barang dagangan, itu juga ada zakatnya. Terus. Keempat, boleh menjadikan uang kartal sebagai modal pada akad jual beli salam dan sebagai modal dalam berserikat. Nah, sebentar ini. Tadi ada zakat uang kartal bila nominalnya senilai salah satu nilai nisab zakat emas atau perak, atau menggenapkan nisab bersama harta yang lain. Oh, jadi punya harta yang lain yang sama-sama mau dikeluarkan zakat. Di sini dengan harta perniagaan, maka bisa digabungkan dengan emas, perak, atau mata uang tadi. Ya, terus yang keempat. Boleh menjadikan uang kartal sebagai modal pada akad jual beli salam dan sebagai modal dalam berserikat. Wallahu a'lam. Dalam berserikat. Dan jual beli salam, uang kartal bisa dijadikan sebagai modal. Ya, terus. Begitu juga keputusan muktamar ketiga para ulama Islam sedunia di bawah OKI yang diselenggarakan di Amman, Yordania pada tahun 1986. Keputusan nomor 21 dalam kurung 9/3 yang berbunyi, Majelis Lembaga Fikih Islam menetapkan bahwa uang kartal mempunyai kriteria tsamaniyah atau harga nilai. Hukumnya sama dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan syariat tentang emas dan perak. Riba dapat terjadi pada uang kartal. Uang kartal terkena zakat dan dapat dijadikan modal dalam akad salam serta seluruh hukum-hukum yang telah ditentukan. Yes. Dengan demikian, maka 1 lembar uang Rp100.000 harus ditukar dengan nominal uang rupiah pecahan yang sama dengan 10 lembar uang Rp10.000 dan harus tunai. Bila tidak tunai, maka terjadilah riba nasi'ah. Ya. Sebagai ilustrasi, seseorang membeli buku dari pedagang A di pasar seharga Rp20.000. Ia memberikan uang lembaran Rp100.000. Pedagang A sama sekali tidak mempunyai recehan untuk mengembalikan uang pembeli. Ia menukar dengan pedagang B, pemilik kios di sebelahnya. Ternyata B hanya memiliki uang pecahan sebanyak Rp80.000. A memberikan lembaran Rp100.000 kepada B dan mengambil pecahan Rp80.000 dan diberikan kepada pembeli. Nanti setelah B memiliki recehan Rp20.000, ia memberikannya kepada A. Nah, 1 lembar uang Rp100.000 harus ditukar dengan nominal uang rupiah pecahan yang sama dan harus tunai. Bila tidak tunai, maka terjadilah riba nasi'ah. Tadi ya, misalnya Rp100.000 baru ada Rp80.000, Rp20.000-nya nyusul lah, nggak boleh. Ya, kalau mau pinjam dulu. Saya pinjam uangmu Rp80.000, saya pinjam uangmu yang ada, nanti saya ganti ketika sudah ada pecahannya gitu. Jadi pinjam dulu. Jadi kalau statusnya pinjam masih bisa di situ. Kalau dia butuh 100.000 tapi masih ada 80.000, pinjam dulu 80.000. Nah, nanti ketika sudah ada lagi, dia minta lagi 20.000. Nah, dia pinjam. Nah, baru kemudian nanti dia ganti dengan 100.000. Nah, kalau pinjam boleh, namun kalau barter langsung nggak bisa di situ. Terus dalam kasus di atas, pedagang A dan B telah melakukan riba nasi'ah. Karena ada yang tertunda.
Pecahannya ada yang tertunda. Tadi baru kasih 80.000 baru ditunda 20.000-nya. Terus. Solusi syar'i untuk kasus ini. Nah, ini solusi syar'inya. Pedagang B memberikan pinjaman kepada A 80.000. Nah, pinjamkan 80.000 terus. Dan lembaran 100.000 tetap di tangan A. Nah, A pegang 100.000-nya, ya. Nanti setelah A memiliki pecahan 80.000, ia mengembalikan utangnya kepada B. Ya. Atau ketika B telah memiliki pecahan 20.000, ia boleh memberikannya kepada A dan menukarnya dengan lembaran 100.000 dari A. Ya. Terus pedagang B? Pedagang B kedua memberikan pinjaman kepada A 80.000 dan lembaran 100.000 diberikan kepada pedagang B sebagai jaminan. Nanti setelah A memiliki pecahan 80.000, ia mengembalikan utangnya kepada B dan mengambil uang pecahan 100.000 yang dijaminkan. Atau ketika B telah memiliki pecahan 20.000, ia boleh memberikannya kepada A dan pada saat itu terjadi tukar-menukar uang sejenis dan sama nominalnya tunai. Ya. Terus. Dari hasil keputusan muktamar di atas, maka $100 Amerika boleh ditukar dengan misalnya 12 juta rupiah dengan syarat harus tunai. Nah, syarat kalau dengan mata uang berbeda harus tunai. Ya, terus. Begitu juga jual beli emas. Tidak boleh membeli emas dengan cara kredit karena antara emas dan uang kartal ilatnya sama, yaitu samaniyah, hanya jenisnya yang berbeda. Maka disyaratkan antara barang emas dan uang harus diserahkan terimakan tunai di majelis akad berlangsung. Ya, terus. Juga termasuk riba baik membeli emas dengan cara memberikan uang muka atau DP down payment, kemudian melunasi sisanya pada waktu yang ditentukan dan emas diterima. Ya. Ini jual beli emas yang bermasalah. Bentar. Jual beli emas yang bermasalah. Kalau tadi tertunda ya, down payment. Bayar pakai DP dulu. Ya, down payment. Ya, terus. Untuk lebih jelasnya? Untuk lebih jelasnya, sebagai ilustrasi, A membeli cincin mas kawin 10 gram seharga 5 juta rupiah dengan asumsi harga emas 500.000 per gram. Akan tetapi A ingin diukirkan huruf awal namanya pada cincin. Penjual meminta tangguh waktu 1 hari untuk mengerjakannya dan ia minta DP dari A sebanyak 1 juta. Keesokan harinya A menerima cincin dan menyerahkan sisa harga emas. Nah, sisa harga emas tadi tertunda, berarti tidak boleh, berarti tidak tunai. Terus. Jual beli emas di atas termasuk riba baik karena emas ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai. Ya. Padahal ilat kedua barang tersebut sama, yaitu samaniyah. Ya. Solusi syar'i untuk kasus ini. A membeli tunai cincin yang diinginkannya dan menerima cincin tersebut. Kemudian ia menyerahkan cincin itu kembali kepada penjual emas untuk diukurkan huruf awal namanya dengan akad yang baru. Diukirkan huruf awal namanya dengan akad yang baru. Awalnya itu cuma A membeli tunai cincin yang diinginkan dulu. Kemudian ia menyerahkan cincin itu kembali kepada penjual untuk diukir. Diukir ini nanti jasa tersendiri. Terus. Kasus hampir serupa dengan di atas pernah ditanyakan kepada Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor Fatwa 3211 berbunyi, soal, seorang pelanggan datang ingin membeli emas ke tokoku. Ia hanya membawa uang tunai cukup untuk membayar DP saja. Ia berkata, saya beli emas yang ini, saya hanya bawa DP saja, mohon emasnya disisihkan dan ini uangnya, nanti saya datang untuk melunasinya. Beberapa waktu kemudian ia datang melunasi dan menerima emas tersebut. Apa hukum jual beli ini? Jawab, jual beli ini tidak dibolehkan karena serah terima barang tidak tunai. Nah, serah terima barang tidak tunai. Tadi dengan DP tidak boleh. Terus ada lagi yang masalah. Terus juga termasuk riba baik membeli emas via internet, di mana pembeli melakukan transaksi beli emas melalui website salah satu pedagang emas atau dinar dan membayar tunai harganya dengan fasilitas kartu kredit atau internet banking. Setelah transaksi beli dilakukan, pedagang mengirimkan emas yang dipesan ke pembeli yang tentunya akan diterima pembeli setelah beberapa waktu transaksi dilakukan. Ini termasuk riba baik karena ilat emas dan uang kartal satu, namun serah terima barang dan uang tidak tunai. Nah, lihat di sini ya. Ini yang masalah lagi riba baik membeli emas via internet. Ya, terus. Juga termasuk riba baik, yaitu jual beli emas melalui telepon, karena serah terima komoditi riba yang sama ilatnya tidak tunai. Ya.
Hal ini pernah ditanyakan kepada Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa nomor 3211 yang berbunyi, soal, terkadang pemilik toko emas membeli emas dalam jumlah besar dari salah satu agen emas di luar kota melalui telepon, dan jenis emas yang dipesan jelas. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pembeli mengirim uang kepada penjual melalui transfer rekening bank. Apakah transaksi ini dibolehkan atau apa yang harus dilakukan? Transaksi ini hukumnya tidak boleh karena serah terima barang emas dan uang tidak tunai, padahal keduanya adalah komoditi riba. Transaksi ini termasuk riba nasiah, hukumnya haram. Solusinya pada saat uang diterima, akad jual beli diulang kembali agar akad berlangsung tunai. Nah, saat uang diterima, emasnya baru datang dan uang diterima, ya. Atau di sini ya, serah terima barang dan emas tadi kan tidak tunai. Padahal ini barang ribawi. Maka dibuat tunai nanti ketika ketemu emas dan uang tadi di tempat, diulangi lagi akad tersebut. Jadi yang masalah sini 3 ya, bayar dengan DP, membeli emas via internet, membeli emas via telepon. Nah, kemudian di halaman 566 ini apakah ada riba baik yang dibolehkan? Itu satu. Hedging syariah ini apa ini? Ini masalah ini. Nanti ada murabahah emas. Nah, hedging syariah itu masih tentang emas lagi. Nah, jual beli emas yang tidak tunai insya Allah kita bahas lagi besok. Ya. Baik, pembahasan berikutnya yang halaman 56 sampai ...576. Kita akan dibahas besok insya Allah, ada perubahan judul kajian berarti. Ya, itu yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan manfaat. Nah, silakan dari Zoom dulu jika ada ingin bertanya, kami siapkan waktu sekitar 20 menit, monggo. Nah, Ustaz. Ibu Ira, silakan dibuka mic-nya. Baik, Ana mau tanya di luar tema. Jadi Ana itu mantan developer, namun waktu itu transaksi konsumen itu menggunakan bank syariah, memang tidak ada yang menggunakan bank konvensional. Hanya saja bank syariah itu realitanya pada saat akad itu tidak, ya wallahu a'lam, hanya saja yang Anda lihat, yang Anda tinjau itu tidak memenuhi rules yang sesuai dengan syariah. Nah, itu bagaimana dengan profit yang Anda terima? Dari sisi apanya Bu yang masalah? Dari sisi akadnya, jadi tidak ada risiko yang ingin diterima oleh bank syariah. Aslinya mungkin cuma pembiayaan aja ya? Iya, pembiayaan, betul, untuk konsumen. Bukan beli barang? Beli rumah. Ya. Bukan beli rumah? Kalau beli rumah kan berarti beli rumah itu konsekuensinya biar pihak bank itu nanggung resiko ada 2 berarti. Berarti dimiliki pihak bank. Terus? Serah terima. Iya, nah realitanya bank itu tidak, akadnya itu jadi antara konsumen dengan bank langsung, sementara bank belum akad dengan developer. Nah gitu. itu harusnya kalau konsumen dengan bank berarti peminjaman uang, pembiayaan berarti ini peminjaman kordun. Kalau yang benar, Lalu, solusinya bagaimana, Ustaz? kalau akad yang benar dari pihak bank beli dulu ke developer, sudah dimiliki bank, ini sudah dimiliki, baru bank itu jual ke konsumen. Kalau konsumen datang ke bank langsung suruh beli rumah, bank itu bahkan suruh, sudah ini uangnya, sudah kamu wakilkan kami saja ke developer untuk beli rumah tersebut. Ya, kamu sebagai wakil, nggak bisa. Itu namanya membiayai. Pokoknya mutlak dimiliki, ada serah terima. Kalau sudah terjadi, sudah terjadi berarti ya.
dimiliki ini, apakah pihak bank harus membayar tunai kepada developer full? Bisa jadi tidak juga, tapi lebih aman itu full. Kalau hanya akad tulisan saja, tapi tidak ada uang yang dikeluarkan oleh bank kepada developer, Terus bank nanggung resiko apa nanti? ya paling hanya akad tulisan saja, tapi tidak ada akad apa notaril, tidak ada, hanya tulisan misalnya. Enggak kuat. Jikapun itu ada, tapi tidak ada sih realitanya. Terus serah terimanya bagaimana? Yang terjadi, konsumen langsung akad notaril dengan pemilik tanah. Jadi pihak bank tuh tidak ada pembayaran apapun kepada kami. Jadi step pertama itu si konsumen langsung akad notaril sama pemilik tanah. Kalau Anda lihat memang seperti pembiayaan memang. Iya, sudah pembiayaan itu masalahnya di situ. Lalu bagaimana dengan profit yang Anda terima, Ustaz? Solusinya? Karena Ibu tidak ingin jadi developernya sebenarnya tidak masalah di ibu, masalahnya itu pada pihak banknya ya. Developer kan cuma transaksi dengan bank. Kalau ini sudah terjadi, dia tidak keluarkan apa-apa di sini. Artinya tidak seperti bank ini yang sudah dapat untung lebih dari riba gitu. bagaimana dengan status Ana yang sebetulnya membantu transaksi itu, kan dengan hadirnya Ana terjadilah. Nah sekarang tobat. Pembiayaan. Tidak ada dana di sini yang keuntungan untuk ibu, profitnya aman, tetapi ibu tobat karena ta'awun di situ. Profitnya halal nggak, Ustaz? Profitnya untuk ibu halal. Kesalahannya adalah karena ta'awun dalam transaksi riba tadi. Bukan uang syubhat, Ustaz, karena Ana takut kalau itu uang syubhat karena ta'awun ala ismi itu. Kalau ta'awun itu tidak selamanya buat uangnya jadi haram, Bu. Dan jelas salah. Salah ini tidak mengakibatkan uang jadi haram, enggak. Kemarin itu Ustaz Irwandi jelaskan di pembahasan kartu kredit itu. Sudah terlanjur beli pakai kartu kredit. Nah, terlanjur beli pakai kartu kredit. Apakah barangnya jadi masalah gitu? Barangnya jadi tidak boleh dimiliki? Jawabannya boleh. Transaksi dalam kartu kredit yang masalah, tapi kalau barang sudah dibeli, halal untuk yang beli tadi. Itu contohnya. Jadi ada transaksi yang bermasalah dari sisi kartu kreditnya tadi, tapi kalau sudah terjadi, barang sudah dimiliki berarti, Bu. Transaksi dalam kartu kreditnya yang masalah. Itu berbeda. Baik. Tapi kalau misalnya warok gitu ya, ada khawatir masih bisa. diganggu. Kalau mau warok, silahkan untuk keluarkan. Itu cuma Keluarkan warok. gimana, Ustaz? Keluarkan berarti seperti harta syubhat, harta haram. Ke fasilitas umum, fasilitas sosial. Fasilitas umum, fasilitas sosial atau ke fakir miskin. Baik. Baik. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Silakan yang lain lagi dari Zoom. Nah, hamba Allah, silakan dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan tema, Ustaz. Kalau misalnya si fulan itu menabung emas di suatu lembaga atau seseorang, lalu setelah seharga 5 juta, lalu diambil emasnya itu, apakah diperbolehkan ngambilnya itu pas di seharga 5 juta gitu emasnya, terus diambillah emas itu di lembaga atau seseorang itu yang membuatnya, itu apakah diperbolehkan mengambilnya itu pas di ininya, di akadnya gitu, jadi orang si fulan ini ke orangnya, ke lembaganya gitu, apakah diperbolehkan? Taib. Kan beli emas ya, Bu ya? Ya, nabung emas.
nabung. Sekarang ketika nabung kan berarti beli. Iya. Iya kan? Bukan ibu bawa emas, bawa ke bank gitu, suruh simpan ini emas saya ya, bukan ya? Bukan, jadi nabung uang, nanti baru membeli emas seharga 5 juta gitu. Nah baik, ketika beli emas harga 5 juta tadi, emasnya ada wujudnya nggak? Ada di dianya. Seharga misalnya 5 juta itu seharga berapa gram? Iya, seharga berapa gram itu, gramnya ini ibu lihat nggak? Jadi beli 5 juta ya, mana emasnya? Emasnya sekian gram, keluar nggak emasnya itu? Dia diperlihatkan di medsos aja. Nggak bisa, Bu. Di gambar gitu. Nggak bisa. Oh. Nggak tunda ya berarti, Jadi tertunda. harus kita lihat langsung. Nih ibu beli ya. Kayak ibu datang ke toko emas tuh. Saya beli emas. Nih emasnya, Bu. Mana uangnya? Uang ibu serahkan. Sudah, emas pegang. Saya titip ini emasnya ya, saya tabung. Simpan. Gitu. Karena syaratnya kan tukar jual beli emas kan harus ini, tidak boleh tertunda. Ya dan biadin itu pengertian gampangnya tidak boleh tertunda. Iya, saat itu juga. Ini emasnya ada, uangnya ada, gitu. Oh, jadi tidak boleh diperlihatkan di medsos, di gambar. Baru berarti kan tidak tunai karena ibu nggak lihat barangnya dan ibu nggak pegang barang tersebut. Tertunda tetap, Bu, itu. Nah, ini wujudnya di medsos. Mana saya mau ambil emasnya ini? Enggak, Bu, ini sudah ada ini. Oh, nggak bisa. Ketika ibu butuhkan baru dia cetak nanti gitu, baru dia keluarkan. Nah, berarti tertunda kan aslinya. Iya, jadi harus pada saat itu juga beli. Iya, baru ibu boleh simpan situ. Makanya kan saya tanya tadi, ibu nabung emas nih, emasnya dari mana? Kalau emasnya bawa sendiri aman. Saya bawa emas, titip, silakan simpan. Nah, itu nabung emas. Kalau ibu beli ya, ada beli berarti ada proses ya dan biadin yang harus dipenuhi. Ibu bawa uang tukar dengan emas. Nah, ya dan biadin di sini harus ada. Oh, berarti kalau nabung emas itu berarti tidak boleh ya, Ustaz? Nabung emas itu. Boleh tadi dengan dua bentuk ya. Ibu bawa emas sendiri pertama, atau yang kedua, ibu beli emas dulu di tempat emasnya ada, baru ibu titip emas tadi. Oh, baik. Ada satu lagi, Ustaz. Ya. Terkait ini apakah MLM apa bukan? Jadi Fulana itu harus membeli produk seharga 2 juta. Nah, dia itu nantinya akan mendapatkan produk, lalu dia akan mendapatkan harus mencari orang yang mencari seharga itu juga 2 juta itu, nantinya dia dapat bonusnya 400.000 misalnya 20%. Nah, dia harus jadi di bawahnya harus ada 2 orang. Nah, di bawahnya harus ada 2 orang. Jadi kan si Fulana harus mencari 2 orang, harus bisa si 2 orang itu harus bisa membeli produknya senilai 2 juta. Nah, bonus dari 2 orang itu kan misalnya dapatnya 20%-nya. Nah, itu bonusnya yang dia dapat. Jadi merekrut orang untuk mencari ke bawah-bawah gitu. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Nanti ciri-cirinya gini, Bu. Ada Ponzi, ada MLM. Yang masalah kalau terjadi money game. Si A masuk ya di MLM ya. Iya. Beli produk. Rp2 juta. Terus cari downline. Dan ini punya downline lagi. Yang diandalkan adalah pertama perekrutan downline tadi. Terus dia dapat downline di sini lagi, dia dapat untung nih. Sehingga A ini di posisi atas dia makmur terus. Dan ciri-cirinya produk itu cuma kamuflase.
lebih diincar itu bonus. Karena bonusnya sangat-sangat besar. Itu. Dan bonus ini didapat untuk downline di bawah, itu pengaruh juga ke dia ini. Maka dia berusaha untuk rekrut ini, yang ini lagi. Dia suruh, ayo rekrut lagi di bawahnya. Nah, terus, yang bagian atas nih makmur, bagian-bagian bawah nanti dizolimi. Jika ciri-cirinya kayak gitu, produk cuma kamuflase, mengandalkan bonus. Nah, terjadilah nanti di sini money game. Jadi dengan adanya member baru, itu akan membuat yang di atas itu dapat untung terus. Tidak ada member baru, maka di atas tidak akan dapat untung. Jadi cirinya gitu ya untuk memahami. Dan ini hampir sama dengan Ponzi. Ponzi itu cuma bukan mengandalkan downline istilah mereka, namun mengandalkan member baru. Ada member baru, makmur itu. Kalau tidak ada member baru, tidak makmur. Jadi kuncinya produk kamuflase diincar bonus, ya. Kemudian cari member baru lewat downline sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi pada sistem ini? Zolim. Zolim terus cuma terjadi karena barang kamuflase, uang ditukar uang. Uang anggota baru, ini untuk menghidupi yang anggota lama, seterusnya seperti itu. Walaupun ada bonus umroh gitu Ustadz. Nah. Misalnya ada bonus, misalnya si Fulana itu rakitannya tidak satu kontrakan tapi berbagai macam kontrakan gitu. Maksudnya ada, dia kan punya sepasang, terus ada sepasang lagi sampai dia misalnya mempunyai 30 pasang. Nah itu nanti dapat bonusnya tertinggi rumah gitu, atau ya itu senilai rumah itu. Kalau saya mau menilai sih saat ini, kalau sistem bisnisnya itu bonus-bonusnya terlalu besar dan itu yang diincar-incar terus, nanti dapat 2M, nanti dapat umroh, dapat jalan-jalan keluar negeri, malah saya itu lebih curiga besar kalau itu bisnis yang bermasalah. Jadi tidak diperbolehkan Ustaz? Saya nggak sarankan. Oke. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi lewat resen, monggo. Baik Ustaz. Umu Arya, silahkan dibuka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak gini, kita kan mau beli emas ke toko emas, Ustaz. Terus kita naksir, ada satu model yang kita suka. Nah, cuma sayangnya itu ukurannya itu nggak pas di jari kita gitu. Nah, jadi kalau mau boleh pesan untuk ukuran yang cocok dengan jari kita. Terus kita diminta membayarkan uang di muka sesuai, misalnya ini yang ada di etalase itu 3 gram. Nah, untuk cocok di jari kita itu kurang lebih harus nambah misalnya 2 gram atau kurang lebih lah jadi 5 gram. Terus kita membayar uang senilai 5 gram. Kalau ada kelebihannya pada saat mengambil dikembalikan, tapi kalau harus nambah kita nambah. Nah, udah kita bayar, terus 10 hari kemudian kita ambil. Itu gimana, Tad? Tertunda kan emasnya berarti? Iya. Nggak boleh. Karena perlu proses untuk pembuatan. Kalau mau, kan 3 gramnya tadi ada. Bayar 3 gram dulu. Baru kemudian ada tambah 2 gram lagi, nah 2 gram menyusul dibayar. Itu baru bisa. Namun kalau bayar 5 gram dua-duanya tertunda, 3 gram plus 2 gram itu tertunda nanti belakangan, uangnya sudah di muka, nah masalah. Oh, begitu ya tadi ya. Iya. Soalnya aturan toko emasnya begitu. Ya, mudah-mudahan toko emasnya ngaji, ngerti kajian, nanti bisa memperbaiki transaksi. Cuma dia saja kan ya nggak tahu transaksi kayak gini gitu. Iya, emang di luar muslim sih yang punya iya, tokonya. makanya. Kalau dia tahu transaksi kayak gini, dia bisa ubah itu. Dan mungkin untuk dia. Iya. Tapi udah terjadi gimana, Tad? Ya sudah. Barangnya halal untuk ibu, ya tobat untuk itu tidak diulangi lagi. Ini sama seperti pertanyaan pertama tadi itu. Ya. Iya. Ya, satu lagi, Tad. Iya. Ini kan kalau melaksanakan sholat witir, satu rakaat terus itu gimana, boleh nggak, Tad? Masih mending kan daripada nggak witir sama sekali. Iya ya tadi. Iya.
Ya udah, itu aja Tan. Assalamualaikum, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik baca dulu lewat chat, ada 2 pertanyaan, silakan dipilih. Baik Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Afwan, lanjutan pertanyaan Senin pagi, karena qadarullah kemarin ada sedikit gangguan wifi. Apa hukum promo cashback up to 100%, tapi di syarat dan ketentuannya pembayaran harus menggunakan kartu debit atau kartu kredit dari bank tertentu? Cashback, coba diulang cashback, Eh, diulang. Apa hukum promo cashback up to 100%, tapi di syarat dan ketentuannya pembayaran harus menggunakan kartu debit atau kartu kredit dari bank tertentu? Baik. Kalau kartu kreditnya malah tidak masalah. Kalau dia dapat cashback tadi. Karena kartu kredit aslinya dia pinjam uang gitu. Saldo nggak ada di kartunya. Ya. Dia tidak punya pinjaman untuk bank. Dia tidak memberikan pinjaman untuk bank. Sehingga dia bukan orang yang dapat manfaat dalam utang piutang. Tetapi kalau dengan kartu debit, berarti dia punya saldo. Dengan adanya saldo ini menyebabkan dia dapat cashback. Kalau tidak ada saldo, tidak ada cashback, ya, maka dia dapat manfaat karena uang yang dia taruh di bank, dia berarti meminjamkan, bukan nitip ya, meminjamkan. Sehingga ketika nitip, ketika meminjamkan, kemudian dia dapat untung, maka masuk kaidah kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada keuntungan, maka itu adalah riba. Baik, terus satu lagi Nah, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Sebentar. Apabila produsen menentukan harga jual sesuai dengan kesediaan maksimum konsumen untuk membayarnya, apakah dibolehkan? Contohnya dokter yang rela dibayar berapapun. Bagaimana melakukan diskriminasi harga atas tiket wisata yang umumnya wisatawan asing dikenakan harga lebih mahal dibandingkan dengan wisatawan domestik? Dua-duanya nggak masalah itu ya. Asal jual beli masih boleh seperti itu. Itu jual beli jasa juga untuk wisata dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Sebentar saya tahan dulu untuk WhatsApp, silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya menabung di koperasi perusahaan? Niat menabung untuk dibelikan emas, karena menabung di koperasi bisa langsung potong gaji. Nah, tadi sama dengan ini ya. Tadi ada yang tanyakan nabung dengan emas itu emasnya punya wujud nggak? Kalau tidak punya wujud, belakangan baru dicetak emas itu baru diadakan, maka jadi masalah. Ada telepon? Baik, satu WA lagi. Bagaimana hukum menggunakan uang yang syubhat untuk mencicil hutang? Hutang tersebut niatnya untuk membeli rumah, tetapi penjual rumah menyalahgunakan kepercayaan. Uang sudah dibayarkan kepada penjual rumah, tetapi rumah tidak dapat. Tetap uang syubhat tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada 2 hal ya, uang syubhat tidak boleh untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh uang syubhat ini untuk bangun masjid. Satu lagi. Ustadz, ilat itu apa? Ilat itu kalau dalam istilah usul fikih itu sebab, ya apa ya ilat itu? Jadi ada suatu hukum, dia punya suatu sebab sehingga hukum ini itu ada gitu. Tanpa ilat ini, ya maka hukum itu tidak ada. Dan kalau punya ilat yang sama, maka bisa diterapkan untuk masalah yang lain. Misalnya, khamr itu haram karena ilatnya itu memabukkan. Kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Maka setiap minuman yang punya sifat muskir, ya, walaupun tidak dengan nama-nama minuman keras yang punya brand terkenal gitu, tapi ini minuman lokal, tapi punya sifat muskir yang sama, maka dikiaskan ilat tadi untuk minuman itu juga. Jadi ilat ini nanti fungsinya untuk kias, penyamaan hukum. Ya, karena sebabnya sama, sebab ini sama, ada sifat mabuk, yang ini juga sama, maka itu yang disebut dengan ilat. Baik, saya balikan ke Zoom, silahkan bisa milih 3. Baik, Bapak Syafiq Syafaat, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, izin bertanya terkait yang kemarin. Ya. Yang hukumnya terkait tugas tadi. Dia jawaban teman tapi sudah tanya
gurunya katanya boleh Ustaz. Katanya guru boleh. Iya Ustaz. Tapi secara hati nurani boleh atau tidak? Enggak Ustaz. Ya sudah berarti. Berarti gurunya nggak benar. Karena hati tidak bisa merubah kayak begitu ya. Hati merasa gelisah, merasa tidak tenang, berarti itu salah. Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau sholat tahajud katanya harus sholat muqaddimah itu ada Ustaz. Ya Ustaz. Ya 2 rakaat ringan muqaddimahnya. Ada Kalau sebagian. dia pakai Al-Fatihah saja. Nah, tidak tepat seperti itu. Tetap baca surat yang lainnya selain Al-Fatihah dibolehkan. Menghususkan tidak baca surat yang lainnya tidak tepat. Oh iya, makasih Ustaz. Ya, oh ya, Kom. Silakan ada yang lain lagi? Ibu Rika Umariska, silakan dibuka mic-nya. Baik, kita lanjut dulu ke Umu Abdillah, silakan dibuka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Ustaz, ini rencananya saya ini mau jadi member jual beli emas. Tapi di dalamnya itu membolehkan jual beli emas itu secara tidak tunai dengan dalil fatwa MUI. Apakah bisa bergabung di situ? Menurut Ustaz bagaimana ya Ustaz? Kalau fatwa MUI salah bagaimana? Apa fatwa MUI jadi dalil mutlak? Enggak. Tidak sih Ustaz, cuma maksudnya karena maksudnya kita memilih untuk menjual langsung dan boleh juga secara tidak tunai. Nah, tidak boleh yang secara tidak tunai. Nggak boleh milik kayak begitu. Secara tidak tunai boleh, yang ini boleh juga. Nggak benar. Jadi tidak perlu, maksudnya tidak sesuai ya Ustaz. Maksudnya Tidak sesuai. walaupun membolehkan untuk secara tunainya, jadi tidak usah ya Ustaz ya. Tidak usah. Oh, begitu. Ya Ustaz, ya jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi dari Resen, monggo. Karena Ibu Nadia, silahkan dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mengenai yang promo cashback 100% tadi yang ada di department store. Nah, saya ini seorang karyawan Ustadz. Nah, perusahaannya itu menjual parfum dan kosmetik yang dijual di mall-mall di department store. Iya. Nah, di kantor saya itu sedang ada promo cashback tersebut Ustadz. Terus? Yang tadi syaratnya harus kartu kredit atau debit bank tertentu. Lalu salah satu job desk saya adalah mengirim pesan WhatsApp ke customer untuk memberikan info bahwa sedang ada promo tersebut. Nah, apakah saya termasuk dalam tolong-menolong kepada keburukan Ustadz? Lalu solusinya gimana Ustadz? Apa saya harus mengajukan resign dari pekerjaan saya tersebut? Baik, sebentar. Pembayarannya pakai bagaimana cashback tadi? Iya, syaratnya harus kartu kredit atau kartu debit bank tertentu Ustadz. Ya soalnya kalau kartu debit, masalah tadi seperti saya sebut, dia dapat keuntungan dari situ kan. Berarti kalau gak pakai kartu debit kan gak dapat keuntungan. Iya betul Nah, Ustadz. kalau pakai kartu kredit aman dia itu. Nah, sekarang pekerjaan ini jadi transaksi pokok atau memang cuma beberapa waktu saja gitu? Oh, beberapa waktu saja Ustadz. Ada job desk yang lain. Ada job Itu desk berarti yang bukan lain. job desk pokok. Iya, karena kebetulan ini periode November dan Desember saja. Oh, akhir tahun ya. Promo akhir tahun mungkin. Iya. Kalau Iya, bisa, begitu, Ustaz. kalau bisa diubah itu. Iya, bagaimana ya solusinya Ustadz? Apa maksudnya saya khawatir tolong menolong ke keburukan, jadi terpikir untuk mengajukan pengunduran diri Ustadz dari kerjaan saya itu gitu. Ya, bisa timbang-timbang juga kalau bingung dengan hal ini. Oh gitu ya Iya. Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Iya. Jazakallahu khair. Baik, satu lagi terakhir monggo.
Baik, Ibu Reka Umu Arista, silakan dibuka mic-nya. Kami lanjut dulu ke Ibu Sofia Maharani, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sofia. Izin bertanya Ustaz, saya seorang mahasiswa yang insya Allah akan mengadakan suatu acara kajian online, di mana ini nanti sumber dananya itu adalah dari infak sukarela peserta. Iya. Nah, lalu untuk seperti indikator keberhasilan dari kajian ini, kami mengadakan suatu kuis di mana akan ada juara 1, 2, 3. Nah, itu apabila hadiahnya bersumber dari dana infak peserta sukarela itu, apakah bagaimana ya Ustadz hukumnya dan bagaimana solusinya? Semuanya nyumbang nggak? Tidak Ustadz, jadi ini terbuka dan tidak semua peserta harus membayar juga. Jadi infak sukarela saja gitu Ustadz. Kalau semuanya nyumbang malah jadi masalah, tapi kalau cuma sebagian saja no problem. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Satu lagi dari Resen, monggo. Baik, Ibu Winarti, silakan dibuka mic-nya. Ibu Winarti, silakan dibuka mic-nya. Sepertinya ada kendala ya. Ya, bisa Baik, ganti. kita lanjut dulu ke Ibu Novita Umu Afifah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Ustadz, mau tanya, kalau misalnya mau beli emas di bazar, emasnya ready, ada, diperlihatkan, tapi dia tidak mau terima uang cash. Jadi dia minta pembayaran melalui debit pakai mesin EDC. Ya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Debit berarti kan langsung uang akan berpindah dari kartu kita ke penjual. Rekening. Ke rekening, boleh? Iya. Boleh ya? Boleh, karena tidak tertunda. Oh, tidak tertunda. Ya. Karena saya pikir ada beberapa detik gitu kan perbedaan. Enggak, emasnya pegang, gitu. kan masih di majelis akad. Iya, ada emasnya ada, diperlihatkan. Bayar pakai kartu debit. Hanya bayarnya pakai debit. Boleh. Pakai mesin EDC. Ya. Oh, oke. Baik kalau begitu, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk kajian pagi ini kami cukupkan. Insyaallah besok pagi tetap ada seperti biasa. Dan kajian anak kemarin kami liburkan untuk Rabu sore. Ya, karena ada masalah teknis, nanti sore tetap ada seperti biasa insyaallah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.